Halo semuanya, perkenalkan saya Christian Carlos, NPC Taurus dari kelas 3 A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pengujian perangkat lunak pada proyek website CRM Selara Kampung dari kelompok 2. Website ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu admin dalam mengelola informasi perusahaan serta program loyalty untuk pelanggan. Dalam proyek ini, saya bertanggung jawab untuk melakukan pengujian pada dua fitur, yaitu admin tentang kami dan juga loyalty management. Karena aplikasi ini dikembangkan menggunakan React, unit yang saya uji bukan berupa controller, melainkan berupa function. Oleh karena itu, unit yang menjadi fokus pengujian adalah function to handle submit pada komponen admin tentang kami dan juga loyalty management. Pengujian yang dilakukan itu meliputi studi unit testing, dynamic unit testing, functional testing menggunakan black box, dan juga serta non-functional testing menggunakan Google Lighthouse. Oke, kemudian untuk penjelasan unit dan fitur yang diuji bisa dilihat situ. Dua-duanya adalah handle submit pada masing-masing fitur, yaitu admin tentang kami dan juga loyalty management. Fungsinya bisa dilihat mulai dari memvalidasi input, menambahkan, mengunggah data, menambahkan atau memperbarui, sampai menampilkan notifikasi. Alasan pemilihannya itu karena ini merupakan fungsi utama pada masing-masing fitur. Kemudian untuk mengelola proses CRUD juga dan memiliki beberapa percabangan logika dan juga validasi. Oke, kemudian kita langsung masuk ke dalam start unit testing. Aspek yang direview di sini itu ada kode quality, struktur program, validasi dan error handling, dokumentasi, dan keamanan dasar. Sini saya menggunakan Visual Studio Code untuk membuka programnya, kemudian ada checklist static testingnya juga. Oke, kita coba masuk ke dalam. Nah, checklist static unit. Nah, di sini di pada kualitas kode bisa dilihat bahwasanya ya nama variabel konsisten itu belum, karena masih terdapat beberapa nama variabel yang terlalu umum tadi seperti data form, item dan juga rules. Uh, yang si Nah, kata-kata seperti ini itu terlalu umum sehingga kurang menggambarkan isi data yang sebenarnya. Kemudian pada admin tentang kami juga ada variabel upload data yang sudah dibuat tapi nggak pernah digunakan lagi. Jadi dia didefinisi tapi nggak pernah di-use. Kemudian pada loyalty management ya, data level pelanggan itu seperti bronze, silver, dan gold masih ditulis secara langsung. Ini coba saya contoh. Nah, ini. Jadi dia masih ditulis secara langsung di sini, secara hardcode. Nah, itu uh, lebih baik diubah, jangan secara manual digunakan di dalam hardcode-nya. Oke. Kemudian pada struktur program itu pada kedua komponen ini masih terdapat beberapa bagian kode yang memiliki pola yang sama seperti memuat ulang data, setelah proses insert, update, dan juga delete seperti itu. Kemudian untuk validasi dan error handling di bagian penanganan kasus error atau tidak valid itu masih belum, karena kedua komponen ini masih penanganan errornya itu belum konsisten. Dimana pada halaman admin tentang kami itu beberapa proses hanya menampilkan pesan gagal aja, sedangkan di loyalty management proses dihentikan menggunakan return tanpa memberikan informasi kepada pengguna mengenai penyebabnya. Jadi kalau gagal dia ya udah selesai, seperti seakan-akan itu berhasil, padahal sebenarnya gagal tapi kita nggak dikasih tahu apa sebenarnya kegagalannya. Di bagian komentar dan dokumentasi nggak ada komentar sama sekali di baris kodenya, sehingga jika seperti saya yang untuk menguji. Jadi saya harus memahami ulang kodenya itu seperti apa, bagaimana prosesnya. Seharusnya itu ditambahkan agar pengembang lain itu atau yang menguji itu memahami alur programnya bagaimana. Kemudian headernya juga perlu menjelaskan tujuan kode. Komentar pada kedua file ini masih sangat sedikit. Ya, sama seperti yang di atas penjelasannya. Jadi kedua-duanya ini nggak ada sama sekali kode di atas itu di dalam codingannya. Kemudian fungsinya itu juga belum memiliki penjelasan. Pokoknya semua kode yang di sini itu nggak ada penjelasan sama sekali. Seharusnya ditambahkan agar yang melakukan pengujian atau pengembang lain itu bisa mengetahui alur-alur dari programnya seperti apa. Untuk tingkat keamanan itu masih ada potensi error runtime. Jadi pada admin tentang kami nggak ada pengecekan terlebih dahulu sebelum membuat preview gambar menggunakan URL. Jadi kita nggak tahu sebenarnya memang ada file tersebut atau enggak. Selain itu juga beberapa proses yang berhubungan dengan database belum menggunakan tracket sehingga sering terjadi kesalahan yang di luar perkiraan. Oke, kalau untuk defect log ini bisa dilihat terdapat 8 defect log yang ditemukan. Ada 5 dari yang admin tentang kami dan juga ada 3 dari yang loyalty management. Sebagai contoh salah satunya ini yang di handle submit. Setelah proses insert atau update, form langsung dikosongkan setelah proses selesai. Jadi kalau misalkan proses penyimpanannya gagal, formnya itu bakal terreset lagi, hilang semua isinya. Jadi kita harus nulis dari awal. Seharusnya itu dia mengosongkan formnya itu jika proses simpannya berhasil. Nah, itu yang harus diubah. Kemudian untuk upload gambar juga, variabel upload data dibuat, tapi nggak pernah digunakan. Hapus kalau misalkan nggak digunakan. Lihat metric reviewnya bisa dilihat seperti ini untuk admin tentang kami. Ada 192 baris, ada defectnya 5. Jadi sebanyak 2,60%. Untuk yang di bagian loyalty management sebanyak ini. Oke, kemudian kita lanjut masuk ke dalam dynamic testing. Jadi lagi-lagi yang di uji itu tadi ada handle submit ke dua-duanya. Oke, analisis yang dilakukan itu dari chromatic complexity, control flow graph, data flow graph, dan juga independent path atau jalur ujinya juga. Kita masuk ke dalam laporannya aja langsung. Nah, nah kalau di dinamik kita juga kita harus menjalankan program untuk menguji logika dari unit yang kita pilih. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap jalur logika di function ini berjalan dengan sesuai kondisi yang diharapkan. Oke, kemudian kita coba lihat ini adalah source code-nya. Jadi untuk yang di bagian handle submit yang admin seperti ini dari baris 25 sampai baris ke-74. Kemudian pada di bagian loyalty, function itu dimulai dari validasi data juga, kemudian sistem menentukan apakah proses yang dilakukan ada penambahan data baru atau misalkan data lama sama seperti yang sebelumnya. Kalau misalkan selesai, sistem juga menampilkan notifikasi. Nah, kemudian untuk siklomatik, nah ini untuk siklomatik kompleksitinya, jumlah predika itu didapat dari jumlah if atau jumlah kondisi ketika atau if atau while seperti itu. Nah, di dalam handle submit itu ada 6 if, di dalam handle submit di dalam admin tentang kami di bagian handle submit itu ada 6, kalau yang di loyalty management ada 4.
Consequential complexity ini digunakan untuk mengetahui tingkat kompleksitas logika suatu function, sekaligus menentukan jumlah jalur independen. Kalau lihat dari jalur independennya ini, ada 7 jalur independen yang harus diuji pada handle submit tentang admin tentang kami, kemudian ada 4 path independen yang harus diuji pada maaf, sebenarnya harusnya ini ada 5. Jadi ada 5 path independen yang harus diuji pada handle submitnya loyalty management. Oke, kita masuk ke control graph. Ini adalah gambar untuk di bagian admin tentang kami handle submit. Nah, seperti ini untuk kontrol flow graph-nya. Ini digunakan untuk menggambarkan alur eksekusi program berdasarkan setiap percabangan yang terdapat pada function. Jadi di diagram ini kita bisa tahu proses yang dilalui program mulai dari validasi input, proses upload gambar sampai prosesnya selesai. Nah, untuk kode-kodenya seperti ini. Jadi untuk di nomor 1 itu prosesnya diawali untuk yang ini tadi untuk validasi. Yang pertama ini untuk yang di bagian consent submitnya itu functionnya, kemudian di sini untuk validasi inputannya. Kemudian nah ini untuk banyaknya di bagian kodenya. Kemudian untuk yang unit loyalty management juga seperti ini. Nah, untuk kodenya juga seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk ke data flow. Oh, nanti ini adalah independent path-nya tadi, yaitu sebanyak 7 kalau misalkan untuk yang pertama. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk yang unit pertama yang handle submit di admin tentang kami. Nah, ini. Jadi ada 7 jalur yang harus diuji. Sebagai contoh untuk di P1, jadi jalur yang pertama diuji, kemudian masuk ke bagian kedua, yaitu tadi yang di bagian decision. Kalau misalkan dia true, masuk ke 3, kemudian exit. Nah, kondisi jalurnya itu judul atau deskripsinya kosong kedua-duanya. Nanti output yang diharapkan itu muncul pesan, judul dan deskripsi itu wajib diisi. Proses penyimpanannya akan dibatalkan. Kemudian kita masuk ke bagian data flow graph. Data flow graph ini berfungsi untuk melihat bagaimana data itu mengalir selama proses eksekusi program. Ini di dalam sini kita bisa menunjukkan bagaimana suatu variabel didefinisikan dan juga digunakan dan diperbarui selama fungsi dijalankan. Kalau untuk kodenya seperti ini, nah ada yang di baris pertama, baris kedua, nah ini didefinisikan, kemudian ada di use, kemudian ini digunakan kembali, seperti itu ya. Si use lagi, nah seperti itu. Begitu juga untuk yang di bagian loyalty management, handle summit seperti ini, jadi kita bisa melihat alur datanya bagaimana sampai dia selesai. Ini untuk kodenya sudah saya buatkan seperti ini juga. Oke, kemudian kita coba melakukan implementasi. Nah, ini kita masuk dulu ke tabel hubungan dev use antar node. Jadi untuk yang pertama itu, nah dia variabel yang ini consent submit itu didefinisikan kemudian digunakan pada baris kedua sebagai contoh seperti itu. Nah, jenisnya itu adalah use. Rantainya itu adalah 1 ke 2. Parameter event digunakan pada pre-event default seperti itu ya. Oke, kita coba masuk aja langsung ke dalam VS Code. Sebenarnya saya sudah melakukan pengujian. Di sini kita misalkan lihat, nah ini. Jadi sebelumnya saya melakukan npm run test. Jadi saya sudah menambahkan sebuah file test baru. Ini di nama test. Kemudian untuk extensionnya seperti ini .test.jsx karena ini adalah React. Jadi tampilannya seperti ini. Isinya ini. Jadi di sini isinya adalah kode-kode cara mengetes dia. Jadi ada kode test case-nya yang pertama untuk mencoba judulnya kosong, deskripsi kosong, gambarnya kosong. Tadi itu yang independent path-nya ini di sini diuji semua sebagai 7 itu. Begitu juga untuk yang loyalty management ada 5. Nah, ini adalah kodenya. Ini hasil pengujiannya maksudnya. Untuk di bagian loyalty management, kalau misalkan kita lihat terdapat 5 test case, di mana 3 test case itu berhasil dan 2 fail. Kenapa? Kegagalannya itu sebenarnya bukan karena kesalahan pada unit test yang dibuat, tapi karena pengujian ini seharusnya mengambil data dari Supabase. Tapi ini Supabase-nya itu udah nggak aktif, sehingga dia digagal untuk mengambil data dari Supabase. Kemudian untuk yang di bagian fitur admin yang tentang kami juga ada 1 yang fail untuk upload gambar. Ini juga sama. Semuanya sebenarnya kegagalan-kegagalan ini dikarenakan Supabase-nya sudah tidak aktif. Jadi di sini dilakukan mock Supabase 1 buat Supabase-nya ini langsung di sini ini hardcode langsung dibuat. Jadi makanya di bagian testingnya, unit testing ini ada yang error 2 dan di bagian loyalty management dan ada 1 di bagian admin. Oke. Tapi kalau untuk test case yang lain itu berhasil dijalankan karena nggak berhubungan dengan Supabase-nya. Kemudian saya coba lihatkan juga untuk yang di bagian mutation testing. Nah, untuk mutation testing di sini saya juga sudah menjalankan mutation. Jadi, oke, saya jelaskan dulu di bagian laporannya. Selain saya menggunakan unit testing, saya juga menggunakan dynamic testing menggunakan. Nah, ini adalah kode-kode test case-nya ya, teman-teman. Yang saya gunakan untuk tiap masing-masing. Nah, ini adalah implementasi class testingnya seperti yang saya tunjukkan tadi. Selain itu, saya juga melakukan mutation testing untuk mengukur kualitas unit yang telah dibuat dengan cara memberikan perubahan kecil atau mutasi pada source code. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian sini, mutation testing, jadi ada sekitar 168, jadi ada diperoleh sekitar 168 mutant. Dari jumlah tersebut 71-nya itu berhasil dideteksi. Jadi ditemukan 168 mutant sebenarnya dan 71-nya itu berhasil dideteksi. Kemudian 66 mutantnya itu masih survive dan 31 mutant termasuk kategori no coverage karena belum tercakup dalam unit testingnya. Mutation score yang diperoleh sebesar 42,26% dengan tingkat coveragenya itu sebesar
51,82%. Hasil ini menunjukkan bahwasanya unit tes yang dibuat itu sudah mampu mendeteksi sebagian perubahan pada kode, tapi masih terdapat beberapa mutasi yang belum terdeteksi, sehingga kualitas unit tes ini bisa ditingkatkan lebih lanjut. Salah satunya misalkan untuk menambah test case yang lebih banyak, untuk yang mencakup juga kondisi-kondisi error percaya ulangan programnya juga. Oke, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu adalah bagian functional testing. Di sini saya menggunakan black box testing dan teknik yang digunakan itu ada equivalence partitioning, yaitu untuk menguji data valid atau nggak valid, boundaries value analysis untuk menguji nilai batas seperti ukuran file upload, kemudian ada decision table testing untuk menguji kombinasi kondisi dan juga keputusan sistem, serta yang terakhir ada use case based testing untuk menguji alur penggunaan fitur dari sudut pandang adminnya. Nah ini salah satu test case-nya. Misalkan saya contohkan admin tentang kami. Nah, ini test case yang pertama untuk admin tentang kami, yaitu digunakan untuk menambahkan data dengan inputan valid, judul dan deskripsi diisi dengan benar, dan gambar tidak dipilih. Langkah ujinya itu kita buka halaman tentang kami, isi judul dan deskripsi, lalu klik tambah. Expected result-nya data berhasil ditambahkan dan muncul pesan berhasil. Kemudian, kok coba kita cobakan di bagian tentang kami, sangat baru, ini baru. Kalau kita tambahkan, nah dia muncul. Tapi untuk upload gambar, tadi itu nggak bisa, karena Supabase-nya udah nggak aktif. Dan ini kenapa bisa? Karena ini datanya itu langsung di mock di dalam Supabase-nya. Jadi kalau lihat Supabase, ini udah langsung dibuat gambarnya. Jadi sebenarnya nggak bisa. Jadi bawaannya karena ini React dan menggunakan Supabase. Ini salah satu contohnya ya. Kemudian, nah kalau kita lihat data hasil test reportnya sudah saya uji. Jadi dari yang bagian admin, yang untuk admin tentang kami, semuanya itu berhasil kecuali satu yang untuk upload gambar karena tadi Supabase-nya udah nggak aktif jadi nggak bisa mengupload gambar lagi. Untuk yang di bagian loyalty management keseluruhannya berhasil. Kalau kita cobakan, kita langsung cobakan aja di bagian loyalty. Sangat baru juga. Ini baru banget. Kemudian kita pilih. Nah, dia berhasil seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan hasil functional testing yang sudah saya lakukan sebelumnya, sebagian besar itu berfungsi. Kecuali ya tadi itu ada upload gambar karena Supabase udah nggak aktif. Setelah melakukan functional testing, selanjutnya saya melakukan non-functional testing. Nah, di sini saya melakukan non-functional testing. Ini untuk, oke, saya jelaskan dulu non-functional testing itu bertujuan untuk mengevaluasi kualitas website dari aspek non-functionalnya seperti performa, kemudian akses, penerapan best practice-nya bagaimana, serta SEO atau gimana dia optimasi sistem pencariannya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan Google Lighthouse sebagai tools untuk melakukan functional testing. Di sini tujuan pengujiannya itu untuk mengukur performa website, menilai bagaimana accessibility-nya, mengevaluasi backlinks-nya bagaimana, dan menilai kualitas dari SEO. Tujuannya untuk mengukur performa website, mengetahui tingkat accessibility-nya agar website mudah digunakan, kemudian mengevaluasi best practice dan juga menilai kualitas SEO-nya. Oke, di sini saya sudah lakukan sebenarnya pengetesannya, misalkan di bagian loyalty. Ini performanya dinilai 55, accessibility-nya ada 85, best practice-nya 100, SEO-nya 83, dan performanya yang paling kecil. Dan ini yang perlu ditingkatkan. Kemudian untuk yang di manajemen tentang kami juga sama, performanya juga sama-sama 55, accessibility-nya itu yang tadi lebih tinggi 1, back practice-nya di sini 94, dan SEO-nya 83. Nah, kalau misalkan melihat yang di bagian admin tentang kami itu dari hasil auditnya, dari hasil testingnya, halaman ini memperoleh nilai performance seperti ini. Jadi, nilai best practice ini menunjukkan bahwa sebagian besar praktik pengembangan sudah diterapkan dengan baik. Nah, kalau misalkan yang di loyalty tadi sudah saya jelaskan bahwasanya best practice-nya bahwa juga sangat baik. Kita akan kita lihat. Nah, di sini juga sudah terdapat insight. Misalkan jadi selain memberikan skor, jadi di Lighthouse ini juga menampilkan beberapa rekomendasi perbaikan yang bisa dilakukan oleh developer. Misalkan untuk mengurangi resource, menghambat proses, kemudian rekomendasinya itu untuk mengoptimalkan ukuran gambar agar proses loadingnya itu misalkan di sini. Jadi kalau dilihat nih, jadi optimasi untuk gambarnya itu agar prosesnya lebih ringan. Kemudian Lighthouse itu juga menyarankan agar mekanisme cache atau sampah pada file statusnya diperbaiki sehingga browser nggak perlu mengunduh ulang file yang sama. Oke, kalau misalkan dari hasil pengujian kedua-duanya, ini bisa menjadi acuan kepada developer untuk meningkatkan kualitas. Apa yang perlu ditingkatkan di sini? Seperti performanya harus ditingkatkan lebih baik, seperti itu ya. Dengan selesainya non-functional, nah maka seluruh tahap pengujian pada website ini juga sudah selesai. Ini saya jelaskan. Jadi temuan pentingnya ini berdasarkan hasil pengujian yang saya lakukan. Sebagian besar sebenarnya fungsi pada fitur admin tentang kami dan loyalty management telah berjalan sesuai dengan kebutuhan, tapi masih perlu ditemukan beberapa kekurangan seperti proses upload gambar yang terkendala karena Supabase-nya nggak aktif, serta nilai performance pada Lighthouse yang masih perlu ditingkatkan tadi ya sebanyak 55. Rekomendasi yang disarankan itu untuk mengoptimalkan performa pada website, memperbaiki proses upload gambar dan mengurangi proses yang memperlambat loading halaman. Untuk refleksi melalui pengujian ini saya juga mempelajari uh, bagaimana menerapkan static unit testing dan juga dynamic unit testing, functional testing dan juga non-functional testing pada aplikasi berbasis React. Kesulitannya sebenarnya adalah untuk menentukan unit yang tepat untuk diuji pada aplikasi React karena unit yang diuji itu cuma berupa function, beda dengan aplikasi Laravel yang menguji controller. Selain itu saya juga mengalami kendala karena layanan Supabase tadi yang sudah nggak aktif, jadi beberapa skenario pengujian itu nggak bisa dijalankan secara penuh. Kemudian melalui proses pengujian ini saya memahami bahwasanya pengujian perangkat lunak itu nggak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan, tapi juga memberikan masukan kepada developer agar kualitas kode, fungsi dan performa aplikasi dapat terus ditingkatkan. Demikian presentasi hasil
hasil pengujian perangkat lunak pada website CRM Selera Kampu yang telah saya lakukan. Melalui pengujian ini saya memperoleh pengalaman dalam menerapkan beberapa teknik pengujian untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak secara menyeluruh. Hasil pengujian ini diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi developer dalam melakukan perbaikan dan pengembangan aplikasi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.